Ya Mirsa, libur panjang di akhir bulan Oktober ini tentu jadi waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama keluarga. Nah, tapi jika keluarga Anda ingin pergi ke tempat wisata, Anda baiknya menimbang resikonya karena kasus COVID-19 masih tinggi. Siapa yang tidak senang jika libur panjang tiba? Waktu libur yang bisa kita habiskan untuk kumpul dengan keluarga dan istirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Namun berwisata di pandemi COVID-19 harus memikirkan resikonya. Karena pada libur panjang bulan Mei dan Agustus lalu, angka COVID-19 di Indonesia meningkat 40 hingga 100%. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan masyarakat akan hal ini. Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID. Berlibur memang baik untuk kesehatan jiwa. Namun keluarga dan wisatawan diminta jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Meskipun dalam suasana libur bersama nanti, masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan berkerumun di tempat-tempat ramai apabila tidak ada keperluan mendesak. Selain itu, saya juga meminta masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Setelah sekian lama, saya mengharapkan bahwa masyarakat seharusnya sudah mampu mengadaptasi kebiasaan baru di tengah situasi pandemi ini, apapun keadaannya termasuk liburan panjang. Pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, apalagi warga yang rentan terkena virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang Maulid Nabi memang memicu rasa kekhawatiran dengan adanya klaster baru yang bisa timbul, baik klaster liburan ataupun klaster keluarga setelah melaksanakan liburan. Nah, kita akan berbincang dengan Dr. Muhammad Fajri mengenai pencegahan virus corona saat libur panjang. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang. Baik dok, saat ini apa yang harus dilakukan warga saat berwisata di lokasi wisata? Jadi nomor satu, kita pilih-pilih ya tempat wisatanya dulu. Jadi kita tempat wisata ini yang kita sarankan itu sebenarnya pertama, lihat lokasinya, terbuka atau tertutup. Lebih baik di ruangan yang terbuka. Misalnya di pantai atau di alam bebas gitu. Tapi kita tidak boleh lengah walaupun misalnya di pantai. Karena pada negara lain itu terjadi outbreak besar. Misalnya di Miami, lalu di Eropa sekarang ya, itu terjadi second wave. Itu salah satunya karena memang lagi summer holiday di sana. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari situ. Walaupun outdoor gitu, tapi ketika berkerumun, dan misalnya di pantai, kan kebanyakan juga nggak pakai masker di situ. Itu juga harus menjadi perhatian. Ya lebih baik pada prinsipnya hindarin keramaian, jangan dekat-dekat gitu. Kemudian tetap harus menjaga jarak dan tetap pakai masker gitu. Kemudian di tempat-tempat umum juga, ini yang paling penting. Misalnya nih di WC umum, kemudian di rumah makan umum, tempat-tempat umum itu rata-rata penularannya tinggi di situ, salah satunya. Gitu. Baik, Dr. Fajri, bagaimana dengan berlibur seandainya berenang di kolam renang umum? Apakah itu juga bisa menjadi media penyebaran corona kalau berenang bersama di kolam renang? Sebenarnya kalau tertular lewat air gitu ya di kolam renang itu memang belum ada buktinya. Karena kan ada kaporit atau klorin juga, kaporit gitu ya di situ. Tapi crowdednya itu, kan kalau kolam renang sendiri misalnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan biasanya di tempat liburan kolam renang kan penuh banyak orang. Ini yang menjadi masalah, kerumunannya ini. Itu bisa berpotensi kalau seperti itu. Kalau di kolam renangnya begitu. Nah, bagaimana dengan membawa anak-anak dan orang tua di masa liburan seperti ini? Banyak lokasi wisata yang memperbolehkan melonggarkan aturan mereka, dok. Sebenarnya pada prinsipnya boleh saja asal betul-betul kita bisa menjaga. Dan lihat juga nih kondisi badan kita. Misalnya ada orang tua udah punya sakit bawaan, sakit jantung misalnya, sakit pernah stroke atau mungkin punya sakit gula dan lain-lain, kanker, itu lebih baik jangan kemana-mana gitu. Begitupun anak-anak misalnya.
Dan kita pastikan bahwa kita nih hanya dekat-dekat nih ya dengan orang-orang yang kita kenal dan udah tahu nih riwayat 14 hari terakhirnya seperti apa. Baik. Karena kan kebanyakan lagi pulang kampung terus kita ketemu sama keluarga dari jauh dan lain-lain, itu kan lupa kadang ini. Dan ini terjadi banyak kasusnya, di laporan CDC itu banyak sekali mengupas tentang hal-hal seperti ini. Baik. Selama berlibur, apakah wajib mengkonsumsi vitamin ataupun juga empon-empon seperti itu untuk tetap menjaga imunitas? Apakah disarankan, Dok? Sebenarnya pada prinsipnya boleh saja minum vitamin, makan yang penting itu makan yang bergizi sih. Makan gizi seimbang itu yang paling penting di samping vitamin ya. Vitamin boleh, mau minum air jahe gitu atau apa boleh saja, tidak ada yang melarang asal jangan terlalu banyak gitu. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah istirahat. Nah ini yang penting, kadang kan karena menghindari naik pesawat, menghindari naik kereta, bawa mobil pribadi. Nah ini diporsir ya. Nah itu yang menjadi masalah. Terlalu lelah, ini jangan sampai begitu. Jadi tidurnya harus cukup, istirahatnya harus cukup. Kenapa begitu? Karena jangan-jangan nih karena liburan, keenakan gitu ya ke Taman Marga Satwa gitu, keliling-keliling gitu ya. Terus lupa, lelah, kurang tidur. Terus karena namanya staycation ya, namanya lagi liburan memanfaatkan waktu, wah nih kita iya kan, jadi gitu. Baik, terima kasih atas sarannya Dr. Fajri. Yang penting adalah tadi ya istirahat yang cukup. Betul sekali. Nah, pemirsa, usaha memutus mata rantai penularan virus corona tidak pernah berhenti. Selain menerapkan protokol kesehatan, tenaga medis dan non-medis di sejumlah fasilitas kesehatan terus bekerja secara profesional melayani masyarakat. Tak kenal lelah dan menjaga profesionalitas kerja tidak lepas dari pengabdian tenaga medis yang kini masih berjuang membantu penanganan COVID-19. Meski penuh resiko, mereka tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini yang ditunjukkan para tenaga medis dan non-medis yang bertugas di RSUD Cempaka Putih dan RSUD Tanjung Priok, Jakarta. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun memang biasanya ada kendala sedikit ya, mungkin karena terlalu lelah ya, tetapi kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya kami berharap bahwa COVID ini pandemi ini juga bisa berlalu, kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Apresiasi diberikan MNC Peduli bagi tenaga medis dan non-medis di 2 rumah sakit tersebut dengan menyalurkan makanan dan minuman hasil donasi masyarakat Indonesia. Karena yang kita ketahui, kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa menangani ini sendiri, tim medis juga tidak bisa menangani ini sendiri, pemerintah juga tidak bisa menangani ini sendiri, tapi ini adalah tim effort dan responsibility kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Selain menerapkan protokol kesehatan, mari kita terus dukung tugas tenaga medis dan non-medis, serta membantu masyarakat yang terdampak wabah corona bersama MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, angka corona memang masih belum menurun. Jadi memang harus tetap berhati-hati ya saat liburan. Nah, daripada bingung, mending libur panjang di rumah saja sambil membuat aneka minuman yang menyegarkan. Salah satu yang menjadi favorit adalah Peach Iced Tea. Nah, seperti apa bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuat serta menyajikannya? Anda bisa lihat di www.sindonews.com. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol soal liburan di rumah aja. Usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk menyimak tips dari keluarga di Bali yang memilih berlibur di rumah aja. Kira-kira apa ya? Nanti informasinya usai jeda.